Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Rizky Febriani, NIM 230010391202710. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas G. Di sini saya akan meninjau kembali tugas individu maupun kelompok yang telah saya kembangkan mulai dari fase mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan demonstrasi konstektual. Kesimpulan dan penjelasan untuk menguatkan pemahaman Anda tentang materi perjalanan nasional. Pilihan menjadi seorang guru merupakan salah satu impian yang pernah saya cita-citakan sejak kecil. Walaupun profesi guru sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun asal teman-teman tahu profesi guru merupakan profesi yang paling mulia dan penuh tantangan. Menjadi seorang guru tidak hanya sebatas memberikan pengajaran atau mentransfer ilmu saja. Namun menjadi profesi guru lebih dari itu, karena menjadi seorang guru harus mampu mendidik generasi bangsa. Seperti yang kita ketahui, walaupun hingga saat ini teknologi perkembangan semakin berkembang pesat, namun guru tidak bisa digantikan dengan teknologi. Sebab pendidik adalah manusia yang mengemban tugas sebagai pengajar, yaitu guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, pikiran, serta tumbuh anak. Pendidikan juga sering diartikan sebagai tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Perjalanan pendidikan nasional tidak terlepas dari sejarah panjang di masa lampau. Misalnya, pendidikan pada masa Belanda atau kolonial yang berawal dari adanya sistem politik etis di Indonesia. Salah satu isi politik etis yaitu edukasi atau pendidikan, di mana sistem pendidikan hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu sehingga terjadinya sebuah diskriminasi, yaitu hanyalah golongan masyarakat atas dan calon-calon pegawai saja yang diperbolehkan menempuh pendidikan. Salah satu dampak dari adanya pendidikan kolonial telah melahirkan tokoh-tokoh terpelajar yang memiliki cita-cita untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu pemerintah kolonial Belanda. Adapun golongan terpelajar yang dimaksud yaitu Sutomo atau Budi Utomo, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Raden Ajeng Kartini. Salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam perjalanan pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1922, didirikannya Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi gerbang kebebasan dan kebudayaan bangsa. Untuk menggambarkan peran guru dalam pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan menempatkan anak-anak sebagai sentral dalam proses pendidikan. Dalam sistem ini, maka setiap pamong adalah pemimpin yang diwajibkan bersikap ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Artinya, guru sebagai pendidik hendaknya mampu menjadi contoh yang baik. Pendidik juga harus menumbuh kembangkan minat dan kemauan anak untuk berkembang dan berkarya. Serta sebagai pendidik, mengikuti dari latar belakang atau memberikan kebebasan, kesempatan, dan bimbingan agar anak dapat berkembang sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam materi. Setelah saya mempelajari topik 1 pada mata kuliah filosofi pendidikan, saya memperoleh banyak sekali pengetahuan baru dan terdapat beberapa perubahan yang saya rasakan. Adapun perubahan yang saya rasakan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, saya dapat mengetahui sejarah perjalanan sistem pendidikan nasional dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, bahkan hingga pendidikan saat nanti. Yang kedua, saya dapat mengetahui beberapa pemikiran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam kaitannya dengan filosofi pendidikan yang selanjutnya diadaptasi dan diimplementasikan pada pendidikan saat ini.
Selanjutnya, seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ya, menjadi tahu bahwa guru sejatinya bukan hanya sekedar mengajar, namun seorang guru juga harus menjadi teladan, membangun cita-cita, dan memberikan dukungan kepada peserta didik. Refleksi saya selanjutnya, ketika nanti saya menjadi seorang guru, maka saya akan menerapkan prinsip kemerdekaan belajar atau merdeka belajar dengan cara memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan minat dan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir, sebagai guru, saya juga harus turut terlibat dalam menumbuhkan karakteristik peserta didik. Cukup sekian teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.